Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam tulisan-tulisan hasil penelitian tentang level of consciousness, kita mengerti bahwa semakin tinggi level kesadaran kita, semakin berkurang pengaruh ego kita. Dan itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita secara lebih luas. Kita bisa lebih sehat, lebih lega, lebih bahagia juga dalam berelasi, juga dalam memandang dunia ini. Maka meningkatkan level kesadaran itu sangat penting, sehingga kita tidak terus-menerus pada level yang membuat kita tidak bahagia. Syukur kalau kita bisa mencapai level yang membuat kita terus-menerus merasakan sukacita dan syukur. Dan ada berbagai macam cara untuk meningkatkan level of consciousness. Salah satunya tentu dengan latihan kesadaran, dengan bermeditasi, bahwa saya ini tidak terbatas hanya seluas badan saya, tidak seluas pikiran saya, tetapi saya adalah kesadaran yang lega tanpa batas. Saya adalah kasih itu sendiri, sesuai dengan ketika kita diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih. Dan itu mempengaruhi cara kita memandang realitas, cara kita berelasi. Hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh sukacita dan penuh kasih. Namun, tidak semua orang cocok dengan meditasi. Berita bagusnya adalah ada cara lain selain latihan kesadaran melalui meditasi. Salah satunya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai level energi lebih tinggi. Nah, itu mempengaruhi juga level energi kita. Kita juga terpengaruh sehingga level energi kita juga naik dan kemudian level kesadaran kita juga meningkat. Bisa juga dengan berdoa. Ternyata menyebut nama orang-orang yang mempunyai level consciousness yang tinggi itu menyebut saja sudah meningkatkan level consciousness kita. Maka berdoa seperti rosario, berdoa doa Yesus itu sangat bagus untuk membuat kita meningkat level consciousness kita. Maka tidak heran orang yang rajin berdoa, tekun, setia, sungguh-sungguh hidupnya lebih damai, lebih tenang. Karena dia dipengaruhi oleh kesadaran Tuhan, Christ consciousness. Tapi juga kesadaran Bunda Maria, kesadaran orang-orang yang memang level kesadarannya sudah tinggi. Cara yang lain adalah dengan mencintai. Karena mencintai itu menurunkan ego. Orang yang egoistik tidak bisa mencintai. Jadi sebetulnya lawan cinta itu egois. Maka kalau kita tekun, setia, belajar terus mencintai, apalagi mencintai tanpa pamrih, maka level of consciousness kita meningkat pesat. Dan Tuhan Yesus lebih menyarankan kita menempuh jalan cinta itu. Apalagi bukan hanya mengajar, Tuhan juga memberi bekal kepada kita. Dalam sebuah teks di dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Wah, itu luar biasa sekali. Mengapa luar biasa? Karena dikatakan seperti Bapa mengasihi aku. Berarti Tuhan mencintai kita itu dengan kasih ilahi. Wah, itu modal besar. Bahkan kita bisa mengatakan, nah itu cukup untuk segala-galanya. Selesai sudah. Dan Tuhan kemudian melanjutkan, tinggallah dalam kasihku itu. Abide in my love. Stay in my love. Kalau kita bisa menempuh jalan, tinggal dalam kasih Tuhan, merasakan betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan,
dan terus tinggal di dalamnya, kemudian terus mengasihi, pasti level of consciousness kita meningkat. Hidup rohani kita meningkat pesat, dan kemudian kita bisa hidup dengan inner love. Sehingga hidup kita itu diwarnai oleh kasih yang mendalam, yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari terkasih, ada begitu banyak cara untuk bertumbuh secara rohani. Dan Tuhan menganjurkan kepada kita dengan mengalami kasih Tuhan, kasih ilahi, dan kemudian hidup mengasihi dan tinggal di dalam kasih. Itu adalah jalan yang paling mudah, paling sederhana, semua kita bisa melaksanakannya. Maka selamat mengasihi. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.